menanggapi mungkin dari segi Silakan. Izin Prof menambahkan. Pak Ahmad Syawal. Ya, Prof. Iya, didengar dulu tadi jawabannya kelompok ini, kelompok penyaji. Iya. Oh, ada yang tadi yang izin itu Pak Andri, Prof. Iya, silakan. Oh ya, terima kasih banyak Prof kesempatannya. Saya cuma ingin menambahkan saja terkait yang ditanyakan Pak Syawal itu. Sebagian saya ingin merangkum dari yang saya catat dari yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa letaknya untuk pelaporan pajak itu kan ada beberapa jenis macam tadi yang disampaikan oleh Prof. Ada PPN, PPh 21 dan apa tadi itu pajak pertambahan ya. Kalau saya tidak salah juga itu ada juga retribusi kayaknya Prof ya untuk saya tambahkan. Nah tadi yang saya ingin pertegas di sini bahwa yang disampaikan Prof yang saya catat itu bahwa letaknya pelaporan pajak itu diletakkan di laporan laba rugi Prof ya. Di situ ada laporan pajak. Contoh yang Iya, tapi tadi barangkali tadi itu Pak Syawal yang dia tanyakan secara rincinya. Jadi kebetulan saya juga pengajar akuntansi. Ya biasanya kalau seperti itu kita masukkan kita Karabalu jurnalkan dulu Pak Syawal. Iya. Jurnalan nanti kita lihat ya berapa yang keluar ya, berapa yang masuk dan kita kaitkan lagi dengan debit kreditnya. Kalau sistem pajak kan pajak pertambahan nilai berapa keluarannya, untuk itu pajaknya sumbernya dari mana sih? Kan kita paham bahwa pajak pertambahan nilai itu sumbernya dari pelanggan. Ya, kemudian nanti kita buatkan sistem pencatatan. Kalau kita mau catat setiap bulan, Pak, biasanya kita jurnal dulu, kita masukkan ke dalam jurnal. Ya, tapi kan tadi terkait karena kita belajar laporan keuangan, makanya saya jawab bahwa laporan keuangan. Tetapi kalau untuk pencatatan setiap bulan kan ada, kita lihat penjualan berapa PPN keluaran, kemudian kita masukkan debit, kita masukkan kredit. Ya, karena kalau terkait PPN itu kan dia masuk piutang dagang. Utang PPN ya, Bang? Ya. Atau jasa juga biasa menggunakan seperti ini. Iya, jadi nanti kita hitung berapa PPN keluaran, pencatatan PPN keluaran yang harus dikeluarkan. Iya, jadi kalau seperti itu kita menjurnal dong. Ya, karena kebetulan juga saya selaku pengajar akuntansi Pak, jadi biasanya sih kalau untuk menghitung dagang ya dengan adanya penjualan. Jadi terkait lagi apakah penjualan secara jasa Pak atau dia penjual jasa atau dagang, tergantung perusahaannya. Iya. Paham. Artinya dipisah jurnalnya ya, antara pendapatan sama pajak yang dipisah. Iya, kan tadi kita bahas laporan keuangan, tapi tidak apa-apa karena pertanyaannya tadi Pak Ahmad Syawal yang terkait PPN. Ya, PPN kan kita hitung Pak berapa. Kalau kita menghitung per bulan berarti kita jurnal dulu. Iya, tidak mungkin langsung kita kelopkan masukkan ke laporan keuangan. Yang saya jelaskan tadi kalau yang terkait pajak yang dihasilkan oleh perusahaan secara keseluruhan ya kita masukkan ke laba rugi Pak. Laba rugi yang terakhir. Karena tidak bisa kita pajak penghasilan. Ya, kebetulan saya pengajar pajak, saya juga pengajar akuntansi dan keuangan. Iya, kalau terkait pajak panjang juga, panjang ceritanya. Oke, kalau memang mau secara rinci begitu ya kita jurnal dulu lah. Ya, jadi sesuai sesi pertanyaannya. Iya, saya kira boleh itu yang bisa saya. Boleh saya menambah? Masih ada? Masih ada? Iya. Terkait pajak, berarti untuk perpajakan itu ada dua ya Prof ya, maksudnya
di dalam laporan keuangan. Jadi kalau pajak penghasilan dia masuk di perpajakan di laporan keuangan, sedangkan kalau PPN dia masuk di piutang ya, Bro. Untuk memastikan. Iya kan, Tabe kan pertanyaannya Pak Ahmad Sawal tadi pajak pertambahan nilai. Kalau perhitungannya per bulan kita kondisikan karena yang bayar ini adalah konsumen. Jadi memang kita secara rinci karena namanya sistem pencatatan itu panjang juga. Ceritanya ada secara perpetual, ada dicatat langsung, ada juga nanti belakangan baru dicatat. Jadi ini terkait akuntansi sebenarnya. Tapi tidak apa-apa karena akuntansi sama keuangan itu dia bersepupu je. Ya. Saya juga Prof. Iya, jadi secara rinci. Iya. Kalau Pak Alif tadi umpama pajak yang dikenakan oleh yang dikenakan kepada perusahaan otomatis ya pencatatannya di laba rugi. Ya, tapi dilihat dulu untuk patokannya pajak dilihat dulu berapa sebenarnya keuntungan yang diperoleh, ya. Kan keuntungan banyak, ada keuntungan kotor, ya. Kemudian belum keuntungan bersih dikurangi dulu semua ini ya biaya-biaya yang terkait. Kemudian kalau Pak Ale, ya. Saya juga Prof. Apalagi yang perlu saya cuma apa saja menanggapi dari yang disampaikan oleh Prof tadi bahwa materi ini begitu pentingnya sehingga bukan cuma perusahaan yang seharusnya mengetahui terkait materi ini, tapi juga di pemerintahan. Artinya tadi disampaikan oleh Prof bahwa sebelum ditentukan bagaimana kita menentukan bersihnya suatu keuntungan atau pendapatan laba rugi kalau perpajakannya belum diklirkan dulu ya, itu seperti itu yang disampaikan oleh Prof. Betul, nah, saya juga ingin berbagi pengalaman sebetulnya ini Prof, karena kan di jenis laporan tadi ada neraca, ada laba rugi, bagaimana neraca menyampaikan pelaporannya secara aset atau hartanya ya di dalam satu perusahaan, kemudian laporan laba rugi. Maksudnya saya ingin berbagi pengalaman Prof karena kebetulan ya mungkin bentuk didikan dari S1 di UMI, artinya konsentrasi saya sebenarnya pemasaran Prof. Cuma pada saat saya kerja di instansi pemerintahan di satu daerah itu di Tanah Toraja, kebetulan saya diamanatkan tugas tambahan sebagai menjabat sebagai bendahara PAD atau pendapatan asli daerah terkait di Tanah Toraja ya Prof. Makanya menarik juga ini yang saya dibahas ini Prof. Jadi Pak Andri ini ya, Prof. konsentrasi pemasaran, ya, tapi di dunia kerja dia ini ya endingnya keuangan. Ya, tugas tambahannya Prof dikasih ke. Ya kan tidak apa-apa Ji Pak, multi talent tentu maksudnya kita bisa semua Ji, karena manajemen itu luas Cak. Iya, namanya kita manajemen ya otomatis pemasaran bisa, SDM bisa, keuangan bisa, semuanya bisa deh. Iya Prof. Artinya harapan saya juga begini Prof ya, artinya kan pernah saya ditanya motivasinya untuk melanjutkan S2, salah satunya kan bagaimana sisi bermanfaatannya untuk di kehidupan yang akan saya lanjutkan. Semoga di materi kali ini banyak manfaat yang bisa kita petik dan bisa saya lebih terapkan lagi di jabatan yang saya geluti sekarang ini. Terkait masalah PPN tadi Pak, yaitu pertama Prof, terima kasih. Yang pertama tadi pengalaman yang saya dapat itu kan misalkan cara penagihan retribusi ya di kami kan ada kan kemarin Bapenda itu yang pegang karena Badan Pendapatan Daerah. Namun di Tanah Toraja terbagi istilahnya di bulan 2 tahun 2025 terhitung bahwa setiap penagihan diberikan kepada bidang-bidangnya masing-masing. Nah, contoh kami kan dari dinas itu digabung 4, ada UKM, koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian. Nah, di bidang perdagangannya ini yang mengambil alih penagihan dari retribusi dan pajak pasar. Yang pertama kan ada retribusi pelataran, kemudian kios los dan MCK atau WC atau pajak bangunan itu. Nah, itu yang cara saya buat itu Prof, ada laporan harian, ada laporan mingguan, dan ada juga bulanan untuk dilaporkan. Nah, kadang-kala saya baru di mingguan itu saya sudah temukan biasa ada selisih 20.000, selisih 22.000. Saya sudah hampir meledak juga ini kepala cari di mana sih selisihnya ini. Apalagi kalau di bulanan jumlah total endingnya nanti tidak sama, artinya ada yang saya keliru di sini. Artinya cekatan kita dapat di situ endingnya. Nah, terkait tadi yang disampaikan juga Prof bahwa pajak itu ditanggung oleh konsumen. Saya pernah pengalaman begini Prof, makan di suatu warung dekat kos saya di Makale itu. Saya ditanya, dikasihkan
retribusi karcis retribusi katanya ditinggalkan dari instansi terkait. Di situ ditanyakan ke saya itu karena kebetulan dia tahu itu bahwa saya di posisi ini. Saya lihat aduh warnanya kok beda dengan penagihan retribusi, tapi saya lihat ini resmi ini. Nah ternyata caranya mereka itu bahwa PPN-nya mungkin 2% seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Apakah kita menempati satu tempat dikenakan pajaknya atau satu porsi makanan itu juga punya pajak dan rokok pun juga itu ada pajaknya. Nah caranya ternyata dia bahwa diberikan target, hitung saja berapa perharinya porsi yang laku, ataukah bisa terserah nanti kau laporkan per minggu atau per bulan, yang jelasnya ada targetmu per hari berapa porsi yang laku. Nah disitulah dikasihkan mereka target bahwa sekian persen untuk di penagihan pajak untuk masuk ke dalam setiap itu khusus untuk di makanan yang berada di jalan poros. Nah, itu model metode cara pendataannya kita yang di pemerintah untuk menambah lagi penghasilan daerah, seperti ada dari pasar, ada juga pariwisata. Itu yang saya kaitkan tadi Prof, terkait pengalamannya bahwa yang ditanggung konsumen yang harus menanggung, ya seperti tadi bahwa ternyata dari pihak yang punya warung menambah nanti yang biasanya 18.000 bisa jadi dijadikan 20.000 karena untuk menutupi biaya pajaknya itu. Nah disitulah nanti dia totalkan bahwa berapa. Makanya dia tanya bagaimana caranya sih ini nanti laporkan ini bos. Ternyata dia endingnya nanti waktu kami cerita dia bikin satu buku saja untuk pelaporannya bahwa sekian porsi per hari, sekian porsi, kemudian retribusi karcisnya itu yang dilaporkan nantinya. Ya seperti itu ya, makanya itu Pak Andri, penting itu pencatatan laporan keuangan sih. Iya. Ya, kalau saya lihat tadi Pak Andri berarti konsentrasi pemasaran, tetapi bidang di pekerjaannya itu keuangan. Iya, jadi bagus sekali kalau seperti itu Tanah Toraja. Ya, kalau kita lihat Tanah Toraja adalah daerah wisata. Bagaimana untuk meningkatkan PAD? Jadi banyak sekali item-item yang perlu digali, Pak Andri. Iya, karena saya pernah melakukan penelitian di daerah di Sulawesi Tengah, daerahnya subur ya, kemudian PAD-nya yang rendah. Ya kebetulan saya dulu melakukan penelitian karena itu permintaannya mereka terkait bagaimana meningkatkan PAD seiring berjalannya waktu. Pusat juga minta kan harus. Ya, dia sudah targetkan Kak Pandri, saya paham yang seperti ini, dia sudah targetkan untuk daerah ini, target PAD-nya yang harus dilaporkan sekian. Ya, jadi memang cari solusi bagaimana sih, hal apa yang saya harus lakukan untuk menambah pendapatan asli daerah. Ya, bagus begitu kalau di Toraja itu harus tinggi PAD-nya, Pak Andri. Ya, satu disyukuri Prof, ternyata ya itu tadi bahwa jenis laporan itu salah satunya bisa dijadikan horizontal atau vertikal yang bisa membandingkan pendapatan dari tahun sebelumnya waktu dikelola siapa dengan siapa. Artinya ada pembandingan tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Namun satu yang kami syukuri terkait masalah retribusi Prof, semoga kedepannya ada pertemuan-pertemuan terkait pajak ini karena kebetulan Prof yang menjadi payungnya di skala ini, mudah-mudahan bisa dipertemukan kayak Bu Ratna Sari Dewi kemarin sama Ibu Iwana sering bertemu di Tanah Toraja Prof. Itu kan kami juga di kalau Ibu Ratna Sari kan dia akuntansi Prof, neraca di koperasi. Akuntansi tahu enggak apa-apa Jek. Kalau kita keuangan kita kolaborasi juga dengan akuntansi, tapi akuntansi apa dulu? Kalau kebetulan di manajemen perpajakan juga itu ya. Kebetulan saya juga bertanggung jawab di situ. Iya, jadi bagus sekali dicari lagi kira-kira item apa yang bisa menambah menambah untuk peningkatan PAD, karena kalau saya lihat banyak objek wisata ya, rumah makan juga di situ memang dikenakan pajak kasih gratis ya. Ada beberapa memang kalau tidak ada ketentuan dari pemerintah setempat ya otomatis mereka juga keuntungan diperoleh sendiri, tidak ada pajak yang harus dikeluarkan karena kita paham bahwa ada PPN dan ada PPH yang harus dikeluarkan oleh yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Ya karena itu daerah yang pernah saya melakukan penelitian, loh kok enaknya orang di sini berdagang tidak ada tidak ada retribusi yang harus di store ke pemerintah. Tidak ada perubahan daerah tersebut. Oh ini yang harus dilakukan. Saya lirik lagi
objek wisatanya, untuk restribusi salirik lagi tempat-tempat parkirnya. Jadi jangki juga pandang enteng kayak parkiran-parkiran, yang penting bukan parkiran liar luar biasa, sedikit demi sedikit. Kalau secara akumulasi itu bisa meningkatkan PAD, itu yang penting diatur dan dikoordinir dengan baik. Iya, apalagi kalau di Makassar jangan dibilang ya, bahkan ini ya, ada yang resmi ada yang tidak, tapi kan pendapatannya juga kasihan orang-orang level menengah ke bawah. Jadi kita mami yang ini, yang penting pemerintah punya andil di situ, atur Ki. Iya. Wajibkan Ki. Cari bagaimana ya di ini ya, di belajar Ki dari daerah-daerah lain, kenapa PAD-nya mereka bisa meningkat dari sisi-sisi apanya kira-kira bisa kita pungut. Seperti itu Pak Andre. Jadi sistem pencatatannya tergantung yang punya usaha. Ya makanya kalau dia punya ilmu yang terkait keuangan, akuntansi, ya dia itu strategi yang dia lakukan. Ya. Karena pelaporannya kan dia yang nanti laporkan ke kantor pajak seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Iya, jadi tergantung deh. Iya. Tergantung saja dari pengusahanya atau produsennya. Laporan pajak saja, Pak. Ya, biasanya tidak transparansi ya. Iya. Yang dilaporkan ke kantor pajak dengan yang kenyataan apa sih yang terjadi dalam perusahaan. Anggaplah kalau keuntungannya besar tetapi tidak persekoh, banyak kolektor di situ yang bisa bekerja. Iya, arahkan saja ya. Iya. Kami dibentuk buatkan saja aturan. Iya. Iya, bagus ya. Kalau Tanah Toraja harus PAD-nya tinggi. Iya, bahkan malah banyak, ya. WC pun bisa jadi transportasinya dari data dan sebagainya. Iya. Baik, yang lain jadi pahami kita belajar analisis laporan keuangan sebenarnya ini bagaimana mengetahui kondisi perusahaan maupun pemerintah dari sisi bagaimana dalam pelunasan utang jangka pendeknya. Makanya ada yang namanya rasio likuiditas. Kita mau lihat sejauh mana pembayaran utang jangka pendek, apakah memang ini tuntut dan harus mengetahui berapa sih laporan ya. Jadi ada beberapa tadi ya saya sengaja foto baru tidak kelihatan orangnya. Jadi saya kalau mengajar monitor tongkat, saya lihat juga di slide ini cuman fotonya saja. Siapa lagi? Masih ada? Sedikit Prof menambahkan supaya agak berkembang lagi. Ya, silakan. Terkait yang disampaikan tadi oleh Prof itu yang masalah realisasi. Artinya itu kan mengetahui suatu kondisi daerah itu ada juga internal atau perusahaan juga istilahnya ada internal dan eksternal yang butuh informasi dari situ. Contohnya tadi bahwa pusat juga harus mengetahui dari mana sumber kekayaannya. Apakah misalkan tiba-tiba ada dananya tapi tidak diketahui dari mana, itu kan impossible. Itu kan tadi bahasanya Prof itu. Ya. Nah kemudian begini Prof bahwa saya ingat itu yang sepenggal kalimat namun sangat bermakna bagi saya itu untuk meneruskan apa yang seharusnya saya lakukan. Itu yang dikatakan oleh teman sekelas kami dulu itu Haji Saril itu. Dia mengatakan bahwa pemimpin itu seharusnya pemimpin yang cerdas, karyawannya itu harus yang pintar itu adalah karyawannya. Dalam artian begini saya menyimpulkan kalimat itu bahwa untuk melakukan suatu penyajian data maka pegawainya ini yang harus bekerja untuk mampu untuk didefinisikan nanti oleh stakeholder. Contohnya bahwa dari prosesnya untuk setiap bulannya kami melakukan pengumpulan itu, bagaimana kami menyajikan secara informasi sehingga nanti bisa disampaikan. Contoh di pihak eksternal mampu melihat bahwa seperti ini kondisinya, itu kan yang tadi. Nah terkait realisasinya, alhamdulillah yang kami jalani sampai saat ini Prof, karena itu kan masalah konsep keterbukaan sebenarnya.
memang kami ditarget sudah melampaui dari 5 bulan yang kami jalani ini sudah melewati sekitar 60% lah. Nah, sedangkan kami kan ditarget untuk 1 tahun Prof, sesuai dengan SK-nya. Alhamdulillah sudah 60, bisa dikatakan 60-70% sudah mendekati dari apa yang ditargetkan itu, terkait masalah realisasinya. Itu kan tadi Prof singgung masalah realisasi itu tadi Prof. Iya, ini kan Pak Andri terkait keuangan daerah. Iya, jadi memang seperti itu. Apalagi kalau Toraja daerah berpotensi. Ya, sebenarnya kalau terkait karyawannya, pegawainya memang. Makanya kalau pilih orang sesuaikan memang orang yang punya potensi di situ. Jangan menunjuk dalam mengerjakan sesuatu yang bukan bidangnya, beda itu kerja 2 kali atau pasti yang handle orang lain lagi untuk menyelesaikan itu laporan keuangan. Ya, pemimpin yang baik, ya pilihlah orang-orang yang terpercaya, yang mumpuni, yang paham tentang apa yang mau dikerjakan, bukan sistem karena kekeluargaan atau pendekatan. Ya otomatis kalau tidak sesuai bidangnya orang lain lagi, masa kita mau suruh lagi orang lain, itu kan rahasia OPD masing-masing, masa mau ditahu lagi dengan orang lain, ternyata tidak selesai, kacau di sininya. Ya jadi tanggung jawab, jadi pilih memang tempatkan orang sesuai dengan bidang yang yang diampu ya. Iya, seperti itu. Ya supaya pikirannya juga terbuka bahwa hal ini yang mungkin ada tambahan, ada masukan hal ini yang perlu digarap untuk meningkatkan PAD. Jangan pasang-pasang saja orang yang tidak bisa berpikir. Ya, walaupun kalau kita lihat situasi sekarang yang penting pendekatannya, tidak sebenarnya kalau untuk peningkatan menuju ini ya apa yang diinginkan atau endingnya apa ya harus seperti itu Pak. Makanya kita paham sekarang semua serba efisiensi. Hati-hati mengelola anggaran negara. Kenapa saya bicara begitu? Saya sering dipasangnya ada beberapa daerah sering-sering sekali. Iya, tapi makanya saya bilang itu hati-hati juga ini kerja bela. Kenapa kita hati-hati kerja ya? Saya paham ya. 1 rupiah pun kalau anggaran negara yang dikelola Pak Andri ada pencatatan dan ada pertanggungjawabannya. Ya, bagus sebenarnya ini Presiden Prabowo ya. Ya dia mau berantas itu semua yang koruptor baik kelas kecil, menengah maupun kelas kakap. Iya, mudah-mudahan apa yang dicanangkan itu bisa mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan kesejahteraan kepada kita selaku masyarakat secara keseluruhan. Iya, lari di situ Pak, lari di PAD, lari di ini ya, kekayaannya di situ Pak Andri. Iya, jangan main ya, memang harus dilaporkan ya. Lihat lagi ya, jangan sampai juga ya, saya juga dilema kalau mau bicara seperti ini. Ya, kalau yang terkait daerah, karena saya sering-sering sekali ya kerjasama dengan ada beberapa OPD di berbagai daerah. Iya, makanya kemarin ada yang butuh, kalau seperti itu bagaimana saya tingkatkan begini. Karena saya selaku akademisi, apa yang perlu saya lakukan? Ini mungkin yang ya, makanya kalau anggaran defisit, dicari tahu lagi tuh Pak Andri, kenapa bisa seperti ini? Lari kemana ini? Apa yang perlu dipres atau dipotong, jangan dulu di ini. Termasuk kalau yang terkait pemerintah, jangan dulu banyak keluar daerah deh. Ya, mengeluarkan anggaran dengan beberapa personel ya yang sebenarnya itu masih bisa dikelola dengan baik. Itu bikin defisit lagi nanti. Iya, itu temuan-temuan saya di beberapa tempat Pak Andri. Ya makanya Toraja tingkatkan PAD-nya Toraja, karena kita laporkan ke pusat, lihat juga potensi daerah daerah kaya ini menjanjikan banyak sumber PAD yang bisa dipungut ya. Iya, hati-hati sekarang ya, saya kira kita tahu sama-sama ya, walaupun saya bukan orang pemerintahan, tetapi sedikit-sedikit efisiensi. Saya kerjasama dengan dengan kantor keuangannya, kita kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kolaborasi dengan kantor keuangan.
Apalagi itemnya menganalisis mini, walaupun tidak dianalisis mini, kita bicara secara gamblang saja. Ya penting sekali. Ini yang riskan sekarang, baik di pemerintahan maupun di perusahaan. Iya. Masih ada? Mungkin saya ini Prof, dua mungkin yang saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Prof. Iya. Untuk hasil yang akan saya simpulkan. Yang pertama tadi itu kan disampaikan Prof bahwa penting untuk menilai seseorang untuk ditunjuk itu. Saya sebenarnya istilahnya faktor kedekatan dengan keluarga. Sebenarnya saya ini orang yang rekang Prof. Cuma kan waktu kuliah jadi kepentingan saya untuk di Tanah Toraja, KTP saya saja masih KTP rekang. Makanya pernah ditanya teman kantor itu bahwa ada kan niatmu untuk pindah. Saya bilang untuk sementara sembari niat saya untuk berproses, biarkan saya dulu di tempatnya orang yang betul-betul tidak ada unsur keterkaitan untuk masalah aspek-aspek politik atau apa. Jadi gampang saja, misalkan saya terpakai karena memang dirasa layak ya silakan, tapi kalau misalkan tidak terpakai kan ada dapur untuk saya tempati buat kopi dengan teman kantor ya, bari santai-santai dalam bekerja tanpa ada tugas tambahan. Itu yang pertama Prof. Kemudian yang tadi Prof sampaikan bahwa dalam kehati-hatiannya di sini, saya ingin berbagi pengalaman terkait cara saya apakah sudah efisien atau efektif. Itu mungkin Prof yang lebih berpengalaman. Itu yang saya tangkap itu Prof, artinya sedari awalnya memang harus kita bangun akarnya untuk pondasi menuju pada pemeriksaan nantinya. Contoh seperti ini Prof, kan kita dibagi jadwal itu, ada yang turun ke lapangan itu kan dalam satu bidang itu semua yang kelola terkait masalah retribusi kan terkhusus ini di pasar ini. Itu yang satu kantor itu terbagi 16 orang untuk dibagi setiap jadwal itu. Jadi ketika mereka memberikan laporan catatannya itu sedari awal sudah ya, walaupun di dalam secara golongan yang mungkin saya paling rendah di situ, tapi karena posisi saya sebagai bendahara dan saya bertanggung jawabkan nantinya, saya langsung tanpa mempermalukan lewat grup biasa dengan cara pribadi saya tanya bahwa kadangkala pencatatan kan kami berujuk pada nomor lembar seri karcis Prof, artinya nomor serinya. Jadi kadangkala tidak sesuai, saya sudah mulai memang antisipasi dari situ kan. Saya buatkan memang rumus Excelnya itu terkait masalah pencatatannya. Jadi ketika saya menulis nomor serinya dan nomor seri berikutnya itu kan sudah ada penjumlahannya. Nah akan langsung muncul kesalahannya di situ. Jadi langsung memang saya tanggapi bahwa kayaknya ini tidak sesuai, karena endingnya nanti kan pertanggung jawabnya saya yang karena saya jangan kan sampai pemeriksaan di BPK nantinya atau inspektorat Prof, baru saya menyetor uangnya setiap hari itu ke pasar itu ke kas daerah itu. Pokoknya kalau ada selisih tidak ada lagi saya tempati berpaling, itu saya sendiri yang tanggung itu berapa kekurangannya dan saya harus sesuaikan dengan STS surat tanda setoran yang saya buat itu. Makanya itu saya dari awal sebelum saya beranjak ke membuat laporannya itu saya harus kontrol memang dari awal sehingga selalu sinkron itu Prof. Mungkin ketika dibilang di lapangan tidak sesuai karena kadang-kala juga saya sekali-sekali meminta untuk turun supaya mengetahui bagaimana kondisinya dan bagaimana pola yang diterapkan oleh teman-teman ya. Itu tadi Prof, bahwa mungkin data sebenarnya itu, tapi ya informasi itu kan buah hasil daripada data. Makanya itu yang Prof Agusti itu mengatakan bahwa apa sih itu informasi itu? Informasi kan kebalikannya daripada fitnah Prof. Karena informasi itu beranjak daripada data yang data yang real, sedangkan fitnah kan tidak beranjak daripada data dan memberikan informasi. Itu makanya dia bedakan itu. Nah mungkin terkait masalah data ya memang sulit untuk mencapai pada 100% bahwa 100% harus sesuai, tapi pada kenyataannya di lapangan yang saya coba-coba juga turun bahwa bagaimana kita sebagai pegawai atau pelaksana dalam bidang itu 100% itu kita upayakan untuk mendekati. Apakah 50%-nya bisa naik? Mungkin sulit untuk 100%. Makanya ada istilah begini Prof, makanya saya tanya Pak Eki kemarin dengan Bu Eki bilang jangan tunggu sampai 100% untuk mau siap Prof. Karena biasanya kalau 100% itu bisa jadi yang datang itu akan melewati pintu kita. Ataukah bisa jadi kalau kita mau tunggu 100% untuk siap, bisa jadi kita tidak diajak lagi. Begitu ya Pak Eki ya, kemarin ya Bu Eki ya. Kemarin ya konsepnya itu kan. Satu pintu ini, Pak Andri satu pintu di semua ini, tidak? Itu kan masalah kesiapan Prof yang mau dituju. Nah kadangkala itu orang itu kan mau menunggu 100% baru ini kan keluar ini Prof, tidak apa-apa ya, candaan untuk saya tutup. Artinya 100% untuk mau tunggu 100% kemudian tunggu orangnya datang itu kan bisa jadi orang yang didatangi itu harus betul-betul 100% siap, bisa jadi kita lewati pintunya itu Prof. Kalau
dia mau tunggu 100%. Istilahnya kita sudah melangkah sejauh ini, teruskan saja, tidak usah terlalu banyak berpikir mundur ya. Itu Oke, koordinasi saja sama tim, Yes, kerjasama yang baik supaya pekerjaan bisa selesai. Tapi ada masukanku lagi Pak Andre, siap-siap juga untuk pencatatan manual. Walaupun kita pakai ini ya, ada sistem yang kita gunakan itu untuk mengurangi bias yang terjadi. Iya. Sudah ada. Kan banyak di Timta toh, jadi memang karena ya endingnya kan kita di ini ya akan dipantau dan ini, jadi itu pertanggungjawabannya itu sebenarnya ya tidaklah juga harus klop 100%, yang penting sudah mendekati itu Pak Andre. Ya luar biasa ya. Kalau ada aplikasi itu tapi jangan lupa manual, sampai yang namanya juga manusia biasa ya yang mengaplikasikan itu kan orang ya. Tidak ada juga segala sesuatu yang kita impossible juga segala sesuatu kita kerjakan 100% ini ya. Iya betul Pak. Iya, tidaklah, yang penting sudah mendekati persentase yang ditetapkan. Saya tidak tahu nanti. Seperti itu. Mungkin faktor kebingungan saya atau fokus yang teralihkan. Kan ada patokannya dari pusat. Sepanjang tidak kurang dari itu, Pak, laksanakan saja. Walaupun mungkin belum kerjaan belum 100%, tapi kalau laporan sudah mendekati ketentuan yang ditetapkan persentasenya, kerjakan saja di urusan di belakang itu. Yang penting ada pertanggungjawabannya. Ya, jadi kalau saya lihat ini Pak Andre kayaknya cocoknya ke keuangan ini. Dia pemasaran tapi kayaknya pengetahuan terkait keuangannya dia banyak. Nanti ambil keuangan saja S2-nya. Nanti PAD yang dibahas Pak lebih menarik nanti untuk ininya. Wah, ya sosialisasi kan ini cocok kepala Dispenda itu Bu. Anda juga. Oh iya tapi kan Pak Ahmad Sawal namanya juga OPD kan pindah-pindah. Kebetulan di Dispenda tidak menutup kemungkinan nanti kalau ada lagi pansel ya, panitia seleksi ke pariwisata. Pak Andre, kalau dia ke pariwisata connect lagi dengan pemasaran. Saya ini Prof ambil prinsip begini Prof, yang kemarin ditanyakan oleh Ibu Prof Andi Nirwana itu Prof, bahwa bagaimana itu prosesnya belajar orang itu ternyata dua macam. Yang pertama bahwa harus tahu betul dulu materinya, kemudian baru berani bergelut, istilahnya tunggu 100% baru siap. Yang kedua ya dengan cara terjun langsung. Mungkin cara yang kedua yang saya pakai ini Prof, langsung ditunjuk dan sebagai pertanggungjawabannya ya prosesnya saya belajar setiap harinya di situ. Ada kesalahan tapi ya kembali bahwa pimpinan atau senior tetap mendampingi untuk mengarahkan supaya tidak terjerumus ke dalam lembaga kesalahan, karena kan teman-teman sudah berpengalaman juga yang dahulu itu. Iya itu. Kebetulan saya Pak Andri salah satu juga untuk ada daerah tertentu saya biasa jadi tim pansel, tapi kalau saya mau seleksi memang yang namanya juga OPD biasa mau lebih dari satu, saya langsung cut. Mungkin fokus di mana? Iya, kalau 2 atau 3 wah tidak konsen nanti. Mungkin fokus di mana? Ya, apa kira-kira targetnya? Langsung saya tanya seperti itu. Ya, apa targetnya? Jangan belum kerja tidak ada targetnya. Iya. Oke, saya kira itu ya. Makanya kemarin saya kembalikan ke ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Sudah mau duhur ya. Iya, kita lanjut di risk and return kayaknya yang saya kasih itu terkait pasar modal. Iya. Ya, risk and return ya, resiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Jadi kita bicara minggu depan itu terkait investasi. Iya, saya ambil dulu. Ini umum semua, ini juga loh. Saya ambil yang umum karena saya lihat kenapa tidak diajarkan dulu yang ini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof.